kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Ustazah Eka di pelajaran IPA. Kali ini kita sudah masuk di tema 4 subtema 1. Pelajaran apa yang akan kita pelajari? Tahukah kalian bahwasanya kita di mana-mana membutuhkan listrik? Kalian pasti pegang gadget kan? Nah, apa yang akan terjadi jika gadget kalian mati? Pasti kalian akan mencari charger dan kemudian memasangkan charge tersebut dan menghubungkannya dengan listrik. Itu adalah salah satu fungsi listrik dalam kehidupan kita sehari-hari. Tahukah kalian dari mana listrik itu berasal? Nah, kita simak video berikut ini ya. Dan juga beberapa materi yang akan Ustazah sampaikan, Ustazah berharap kalian bisa mencatatnya sehingga bisa kalian pelajari selanjutnya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita pada tema 4 yaitu globalisasi. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 6 sekolah dasar subtema 1. Materi kita kali ini adalah mengenai sumber energi listrik. Kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya globalisasi. Salah satu teknologi komunikasi yang sangat berpengaruh terhadap globalisasi adalah internet. Internet tidak mungkin hadir tanpa adanya listrik. Oleh karena itu, produksi listrik yang kontinu sangat penting agar dapat terus mendukung berbagai aktivitas manusia. Bagaimana caranya listrik dihasilkan? Apa saja sumber energi listrik yang ada di sekitarmu? Mari kita simak materi berikut. Sumber energi listrik. Sumber energi listrik adalah benda-benda yang dapat menghasilkan arus atau energi listrik. Ada beberapa sumber energi listrik, yaitu 1. Baterai. Baterai disebut juga elemen kering. Arus listrik akan mengalir saat kedua kutub baterai dihubungkan dengan kabel. Yang kedua, akumulator atau biasa kita sebut aki. Aki termasuk elemen basah. Aki terdiri atas lempengan logam timbal dan timbal peroksida yang direndam dalam larutan asam sulfat. Setelah terjadi reaksi, lempengan logam timbal akan menjadi kutub negatif, sementara lempengan timbal peroksida menjadi kutub positif. Yang ketiga yaitu dinamo. Dinamo terdiri atas kumparan yang ditempatkan di tengah-tengah medan magnet U. Kumparan yang berputar akan menghasilkan energi listrik. Yang keempat yaitu generator. Generator umumnya digunakan di pembangkit listrik untuk menghasilkan energi listrik. Generator berfungsi mengubah energi mekanik atau gerak yang dihasilkan oleh penggerak atau turbin menjadi energi listrik. Energi gerak yang dihasilkan oleh turbin dapat berasal dari sumber energi termal dan sumber energi hidro. Salah satu contoh sumber energi termal adalah uap panas bumi yang menggerakkan turbin. Adapun salah satu contoh sumber energi hidro adalah gerak turbin akibat arus air. Perhatikan proses dihasilkannya energi listrik oleh tenaga air di pembangkit listrik tenaga air atau PLTA pada gambar berikut. Tahapan penyaluran listrik dari pembangkit listrik hingga ke konsumen adalah sebagai berikut. Yang pertama, arus air dari danau yang masuk ke kanal air melalui gerbang pengendali akan menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Yang kedua, transformator akan mengatur tegangan listrik yang dihasilkan generator. Tahap 3, listrik dialirkan ke gardu induk melalui sutet atau saluran udara tegangan ekstra tinggi.
Sutet berfungsi menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban sehingga energi listrik dapat disalurkan dengan efisien. Tahap 4, dari sutet, listrik dialirkan ke gardu-gardu penurun tegangan seperti gardu distribusi primer. Tegangan diturunkan menjadi 220 volt oleh trafo yang berada pada gardu distribusi. Energi listrik dialirkan ke konsumen melalui trafo-trafo distribusi. Dan tahap terakhir adalah listrik telah sampai ke konsumen. Energi listrik dapat digunakan untuk menyalakan peralatan listrik. Nah, demikianlah tahap-tahap penyaluran listrik dari pembangkit listrik hingga menjadi ke konsumen, ke rumah-rumah yang biasa kita gunakan, kita manfaatkan. Oleh karena itu, jangan sampai lupa berhemat listrik ya, anak-anak. Bagaimana anak-anak? Semoga kalian bisa memahami apa yang Ustazah sampaikan. Ya, sedikit kita mereview materi yang sudah disampaikan tadi, bahwasanya di era globalisasi ini listrik memiliki peranan yang sangat penting. Hampir sebagian besar benda yang ada di sekitar kita itu menggunakan listrik. Nah, supaya listrik ini tetap hemat, ada banyak cara. Jika saat ini listrik diproduksi oleh perusahaan negara yang bernama perusahaan PLN, yaitu perusahaan listrik negara. Nah, ada beberapa cara untuk bisa menghasilkan listrik. Salah satunya yaitu menggunakan sumber air. Nah, sumber air di sini bisa menghasilkan pembangkit listrik tenaga air. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Ada dua ya. Komponen utamanya ada dua, yaitu turbin dan juga generator. Apa fungsi turbin? Apa juga fungsi generator? Turbin fungsinya untuk menggerakkan. Ketika dia sudah bergerak, kemudian dia akan diubah menjadi energi listrik oleh generator. Jadi yang bekerja terlebih dahulu adalah turbin, kemudian setelah dia bergerak bisa berputar, dia akan berubah menjadi energi listrik, yang mengubah adalah generator. Ya, itu adalah komponen utama yang digunakan pada pembangkit listrik di beberapa pembangkit listrik. Nah, penemu, masih ingatkah kalian siapa penemu transmisi listrik? Ya, untuk PLTA pertama kali ditemukan di tahun 1895, dan di situ yang menemukan transmisi listriknya adalah Nikola Tesla. Nikola Tesla menggunakan air terjun Niagara sebagai air terjun terbesar di dunia ini dan memanfaatkannya untuk bisa dijadikan sebagai sumber energi listrik, yaitu air terjun Niagara digunakan sebagai PLTA. Nah, itu adalah beberapa ulasan yang bisa Ustazah berikan. Semoga kalian bisa mencatat lebih dari itu dan kalian bisa menyimak beberapa informasi tidak hanya dari Ustazah tetapi dari buku pelajaran kalian, dari beberapa literasi yang lain. Terima kasih untuk hari ini. Semangat belajar, banyak berdoa. Semoga pandemi cepat berakhir. Sehat selalu untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.